Baik Pak Lutfi, kita ada di Ngawonggo ya, Nanasan. Iya. Kecamatan Tajina. Kecamatan Tajina. Ini adalah salah satu situs yang saat ini sudah dikelola oleh masyarakat, ya dikelola untuk pelestariannya ya, termasuk pemanfaatannya. Ya. Nah, selain itu kita juga perlu mengungkap ya tentang latar belakang dari situs ini. Ya, kita lihat dia berada di sebuah di pinggiran aliran sungai kuno ya, Sungai Kemantren. Sungai Kemantren, dan di atasnya ada lagi saluran air yang dibuat oleh Belanda. Betul. Nah, ini kita lihat dulu, ini ada 5 patirtan yang ada di sini, yang berderet dan bermacam-macam. Ada yang ada reliefnya berbentuk kaca, ada relief berbentuk meander, macam-macam. Nah, kita lihat ini yang pertama, ya. Kita lihat ada patirtan, tetapi pinggirannya kayaknya sudah putus ini. Ya, dia sudah jatuh ke sungai. Apakah dia putus atau memang seperti ini? Bisa seperti itu kan? Tapi kita lihat bagian-bagian panciran sebenarnya masih ada. Nah, masih ada di sini yang kita bisa lihat nanti ke sana. Ya, ini ada Pak Yasin, Pak. Ya. Beliau ini yang menemukan situs ini dan melaporkannya ke BPCB, dan kami turun melakukan penggalian pada saat itu sekaligus melakukan sonasinya. Mungkin Pak Yasin bisa menjelaskan riwayat penemuannya dulu awalnya gitu ya. Awalnya itu pada tahun 2017, 24 April, kami iseng-iseng untuk menengok keadaan situs ini. Karena turun-temurun warga sini sudah tahu. Saya juga pikir sudah tahu. Oh, sudah tahu. Iya. Hanya belum digali ya Pak? Belum. Oke. Ya itu Pak Lutfi, jadi sekarang ini mungkin mata masuk contoh 5 sekarang ya, ya? Iya. Nah, kita perlu memberikan makna daripada keberadaan situs ini seperti apa sih? Ya. Apakah ini di masa prasejarah atau di masa Hindu-Buddha itu? Karena kita lihat banyak sekali pancuran-pancurannya, ada arca-arcanya juga yang walaupun sudah aus ya. Mungkin kita sambil jalan bisa lihat Pak. Ya, apa saja? Silakan Pak Lutfi. Apa saja yang ada di sini? Ya, sebenarnya kita kurang beruntung karena mendapatkan kondisi pecintaannya sudah aus ya. Tapi ada beberapa yang memang masih menunjukkan tanda kira-kira tokoh ini siapa sebenarnya. Iya. Nah, misalnya di sini ini masih ada sisa, ini bagian kepala. Iya. Kemudian ada bagian kaki yang jongkok, ini bagian telapak kaki. Dia menghadap ke sana. Iya. Lalu di depannya itu ada tokoh lain, kayaknya perempuan. Iya, kayak membelakang gitu ya. Dia menghadap ke sini. Iya. Jadi seolah begitu. Tapi kita belum tahu tokohnya siapa. Nah, ini lagi. Nah, ini juga
ada sosok yang lain, tangannya menyilang ke dada, posisinya juga kurang jelas, mungkin berdiri karena kakinya rusak. Oke. Nah, yang satunya bukan Ganesha, Pak. Nah, ada yang banyak yang menduga Ini. bahwa ini adalah Ganesha karena pada bagian atas kepala ke bawah ini ada yang menjuntai ke bawah. Iya. Dan ini di bagian paling bawah seperti hanya posisi kaki Ganesha yang seperti ini namanya Utkutikasana. Jadi ada kemungkinan Ganesha, ada kemungkinan, tapi kita juga perlu keputusan yang lain. Tapi mungkin Ganesha. Kemudian ini ada tokoh yang naik kendaraan, naik kuda. Ya. Nah, nanti kelihatan sekali kakinya, dia duduk di atas punggung kuda itu. Jadi kudanya menghadap ke mana? Kuda menghadap ke sana, menghadap ke Ganesha. Oke. Ya. Nah, kalau yang ini seolah-olah ini tangannya kedua ke atas, jadi mungkin semacam makhluk gana. Penyangga bumi ya? Ya, penyangga bumi. Yang satu ini sudah sangat aus, kita sudah tahu. Tapi ada sosoknya, karena di bagian kepala ada itu. Bahkan kelihatan ini ada semacam sorban. Ini seperti sorban. Ini bagian kepalanya, ini bagian badannya. Mungkin gambaran seorang petapa. Bukan sorban ya? Ya, pakai sorban. Kelihatan dari jauh juga ada sorban bagian kepalanya. Penutup kepala, Pak. Penutup kepala, ya. Kepala. Kalau sorban itu kan yang mengacu kepada masa tertentu. Ya. Jadi itu. Oke. Ya. Nah, ini yang kita lihat di Patirtan yang nomor 1 ini. Yang 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang Patirtan nomor 2, Pak. Nah, kita bergerak. Kita bergerak. Mas Yasin dulu waktu ditemukan apa sudah begini Mas Yasin? Ini pada awalnya tertutup. Tertutup. Terus kemudian pada Pati 2017 itu ditemukan. Ya, gitu. Ya. Tapi kan kelihatan masih ada reliefnya di sebelah sana. Di sebelah selatan. Ya. Kan ada relief. reliefnya dan ada goresan tanda segi 4 yang miring. Ya. Itu nanti menjadi satu penanda yang khusus nanti. Ya, seperti kan ada lubang-lubang seperti lubang tiang. Ada lubang-lubang. Kemungkinan memang menunjukkan pernah ada struktur bangunan bertiang di sini. Artinya atap ya, mencukupi gitu. Ya, dia ada bangunan dengan tiang-tiang itu, kemudian ada atap di atasnya. Seperti kalau dalam biasa orang kita menyebutnya balai kambang. Balai kambang, oke. Ya, dan airnya masih sampai sekarang masih mengalir terus ya. Betul. Ini yang menarik Pak Said. Air itu di sini kelihatan bertap ya. Jadi rupanya air yang mengucur ke petirtaan ini itu berasal dari bagian atas sana. Sedangkan di atas dari petirtaan ini ada saluran air buatan dari masa kolonial. Oh, yang di atas itu ya. Di bawah kita ada sungai. Jadi ada 3 sub air. 3 tingkatan. 3 tingkatan air ya. Ya. Itu nomor 2 ya, nomor 2. 1B. Nomor 1B. Nah, ini teman-teman ini yang Pak Yasin bisa menjelaskan barangkali ini apa ini? Dari mana asal-usulnya? Ini usulnya dari sebelah barat ya, diperkirakan atau satu mentahan. Kalau yang Yomi ini dulu dari sawah yang di timur. Kemudian kalau yang Kala ini dari warga. Konon ceritanya warga ngambil di sini. Di sini? Iya. Terus dibawa pulang, terus pada waktu awal penemuan dulu dikembalikan lagi. Iya, suruh ngambil kita ke sini. Oke. Nah, kalau ini Mas Yasin apa ini? Kalau ini sebenarnya berserakan Pak ya, karena sudah kayak ada perasan atau bentukan kotak-kotak. Kami tata di sini biar rapi. Oh gitu. Tapi bukan bata ya? Bukan, dari padas. Padas ya. Oke. Kita menuju ke ini tadi yang Kala tadi ya ini ya? Yang Kala ya. Kira-kira posisi asalnya di mana kira-kira? Perkiraannya? Posisi asalnya kurang tahu ya? Ya karena dulu ngambilnya saya juga nggak tahu. Oh. Tapi menurut penuturan warga memang dari area sini. Area sini ya. Baik, karena melihat bahannya kayaknya juga agak sedikit beda ini. Bukan padas ini. Dari batu andesit ya, tapi lebih porus ya. Baik. Nah, ini ke kotak berapa kita sekarang ini Mas Arif? Mas? Kotak 2 ya? A sama 2B. Nah, dari sini kita melihat ada satu yang menarik Pak Said. Iya.
Nah, jadi di sana ada ornamen yang bentuk meander. Ya, yang sebelah sana itu ya. Ya. Oke. Dan ini tentu membantu kita nanti untuk mencoba persoalan pertanggalannya. Gaya seni itu cenderung banyak muncul pada periode kapan. Oke. Ya. Dan kita lihat di bagian sini juga di pinggirnya, Pak. Ya. Itu semuanya kelihatannya ada relief-relief seperti itu, rakamnya Ya. seperti itu, hanya mungkin kelihatannya sudah aus ya, betul. Ya, tapi sisanya masih kelihatan kok. Iya, betul, Ah, betul. ah. Dan Ini- juga saya melihat di bagian tengah kita melihat ada Nah. banyak lubang. Ya itu dia di dalam itu. Ya, jadi menunjukkan sekali lagi bahwa di bagian tengah ini dulu pernah ada struktur bangunan dengan tiang Heeh. yang tadi katakan seperti balai kambang itu. Sepertinya juga ada bentukan kotak kok di dalam itu, Pak. Ya, betul. Ya. Ya. Ada kotak, terus di dalamnya ada kotak lagi. Nah, di bagian sebelah sini ya ada tonjolan. Ya, ada Ya. tonjolan seperti itu. Ah, Jadi sepertinya ada penataan khusus di dalam kolam ini. ya, Ya. sepakat. Hmm. Satu lagi, Pak, saya Ya. Mas Yasin itu yang ditutup itu ada lubangnya nggak itu? Itu lubang untuk saluran air. Nah, berarti ada proses juga pembuangan air. Iya. Ketika air dianggap perlu diganti, maka dia buang ke arah sungai, kemudian diisi lagi gitu ya. Menarik. Ya, kita lanjut lagi sekarang. Lubang-lubangnya. Ya, tapi terlalu banyak lubang tiang, Pak. Ya, kemungkinan memang ada beberapa tiang yang awal, Heeh. kemudian ada tiang-tiang pendukung yang lain. Tapi kita melihat formasinya memang yang besar-besar ini yang ada posisi yang paling utama kayaknya. Iya. Oke. Kita lanjut lagi ke kolam yang keberapa ini? 2B ya. Ya, Nah, ini yang ada ragam hiasnya, Pak. ya betul. Ya, mungkin Pak Lutfi bisa menjelaskan itu apa sebenarnya. Nah, ini yang ada reliefnya, Pak Lutfi. Ya, ya. Ini hampir keliling ya. Ya, Oke. kita masih melihat jejaknya. Ini. Hanya pada bagian paling barat ini yang masih utuh ini. Ya, polanya pola meander, Pak Said. Iya. Dan memang kita perlu dukungan data yang lain untuk bisa membantu kita melakukan pertanggalan. Oke. Tadi sudah ada data terkait dengan bentuk ikonografinya. Ya, ikonografinya. Nanti kita hubungkan lagi dengan data ornamen yang ada. Setelah itu baru kita bisa coba nanti rumuskan kira-kira bisa mengarah pada satu periode tertentu atau tidak gitu. Oke. Tapi mungkin Pak Lutfi sudah ada kira-kira perkiraan atau dugaan dengan melihat bola seperti ini, kira-kira masanya bisa diduga nggak? Ya, sementara sudah ada dalam bayangan saya, tapi karena kita masih ada kesempatan melihat ke arah barat lagi, nah saya berharap barangkali menemukan tambahan data lagi, supaya nggak terburu-buru Pak Said. Oke, kita lanjut lagi ke Ke barat ya? Oke, Ya, ke barat lagi. Kolam berapa itu Mas Said? Tiga ya? Tiga. Kan 2B toh? Ya. Aman nggak ini? Aman. Ini adalah satu bentang relief ya, Pak. Iya. Jadi kayaknya dia seperti talut, tapi ada reliefnya gitu. Iya, betul, betul. Ini talut yang nggak dibangun, tapi dipahat pada bedrock gitu. Jadi Ya. dia memang berada di tebing ini, Betul, betul. terus dia ditampakkan berbentuk relief. Ya. Mungkin ada makna-makna dari jenis-jenis relief ini, ada yang lingkaran, ada yang kotak gitu kan. Ya, Ini Pak Said yang saya harapkan tadi, ternyata di bagian ini kita menemukan satu tambahan data baru, yaitu pada bagian ornamen ini. Jadi setelah ada pola meander, kemudian ada pola segi empat ini, Iya. diposisikan miring, di tengahnya ada lagi. Nah, Dan ini berulang-ulang ya? berulang-ulang. Oke. Nah, keberadaan pola inilah yang menjadi salah satu kunci tambahan untuk nanti melakukan pertanggalan. Nah, saya ingat kembali pada
beberapa data arkeologi yang menunjukkan adanya tenda ini. Iya, iya. Yang pertama yang baru saja ini ditemukan itu di Jarang Anjo, Pak. Ada sebuah gua pertapaan, Iya. di mana pada bagian pintu depannya itu dibuatkan Pola yang seperti ini. ini di Nganjuk. Kemudian ada juga di beberapa prasasti dari masa Kadiri, terutama dari masa Serengga. Itu prasastinya juga menggunakan simbol seperti ini. Nah, ini saya masih menduga saja. Iya, iya. Apakah ketiga data itu saling terkait? Karena bentuknya sama. Karena hanya menggunakan kesamaan bentuk, sebenarnya sangat rawan untuk menganggap bahwa itu ada satu hubungan yang Iya. atau yang sama. Tapi paling tidak kita mendapatkan ada sejumlah data yang menunjukkan penampilan Yang seperti sama. yang sama. Oke. Nah, mudah-mudahan itu menjadi satu petunjuk untuk melakukan pertanggalan. Oke. Seandainya ciri itu atau tanda yang dikemukakan itu yang sama di tempat lain, Ya, itu benar, itu kira-kira masa apa? masa Kadiri. Kadiri? Ya. Berarti lebih tua ya? Dari masa Majapahit. Oh iya, betul. Atau dengan Tumapel? Lebih tua lagi. Oh gitu? Karena Tumapel itu diawali oleh Kadiri. Oh. Jadi Kadiri dulu, Oh. kemudian ada Kadiri terakhir, diserang oleh Kenangro, maka muncullah Tumapel. Oke. Ya. Oke, oke. Artinya kalau dugaan kita benar, maka situs ini menjadi sangat penting. Karena menunjukkan di wilayah Malang bagian timur, itu terdapat tinggalan arkeologi dari masa Kadiri. Oh gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan itu benar, Pak. Mudah-mudahan, ya. Nanti kita coba kaji lebih lanjut lagi. Iya, tapi itu belum bisa dijadikan referensi utama karena itu belum ada literasinya. Ya, betul Pak. Oke. Betul. Iya. Kita baru melihat pada kesamaan tampilan fisiknya. Iya. Ya, Bapak, sekarang kita berada di Pacitan yang terakhir atau yang keempat. Di sini juga ada relief dan bangunan. Ya kan, Bapak? Iya, oke. Nah, kita melihat ternyata pada bagian dinding ini terdapat bahasan-bahasan makhluk-makhluk yang sering dikatakan sebagai makhluk gana. Ya. Nah, simbol dari penyangga alam semesta. Ada Dunia ya. penyangga dunia 1, 2, 3, masih ada 4 yang bisa kita lihat. Kelihatannya banyak tapi sudah Ya, yang kelihatan ya tinggal 1, 4 ini. 1, 2, 3, yang sana juga aus juga. Ya. Tapi batas kolamnya itu ya. Batas kolamnya dari sini sampai sana. Kemudian nantinya ini bagian dasar kolamnya. Batas kolamnya di sini. Nah, kita kehilangan sisi bagian utaranya ya. Ya. Ini bagian paling barat berarti ya? Paling barat. Baik. dengan adanya relis ini Ya. penyangga buana ini Gana. Gana ini kira-kira ada makna khusus apa? Ya sebenarnya kalau posisi Gana dalam konteks bangunan keagamaan, dia kan selalu ditempatkan pada bagian bawah. Ya. Jadi dia menyangga bangunan suci itu. Nah kalau dia ditempatkan di sini, umumnya Ya. di atas bangunan ini ada bangunannya. Karena dia menyangga. Berarti ada bangunan lagi. Ada bangunan lagi yang berdiri di atas struktur ini. Di Ya. atas ini. Itulah kenapa ada Gana itu. Ya. apakah harus seperti itu? Ya karena memang Gana fungsinya adalah untuk menyangga. Kan dia menyangga buana, bukan menyangga bangunan di atasnya. Nah, simbolnya apa? Oh, Simbol dari makrokosmos itu kemudian dijadikan mikrokosmosnya. Nah, penyangganya adalah para Gana ini. oke. Jadi dengan adanya simbol-simbol yang kita lihat pada hari ini, ya pada bangunan petirtan yang berderet Dari timur ke barat. timur ke barat ini, Ya, jadi dia mengikuti aliran sungai ya. ya betul. Oke. Betul. Nah kira-kira kondisi atau profil seperti ini ada makna khusus nggak? Dia berada di tepi sungai kan? Nah, terus dia ada aliran sungai di bawah, dia atasnya lagi ada sumber lagi. Ya, betul. Iya. Karena kita lihat sumber dari Pacitan ini bukan dari aliran-aliran aja. Ya. Nah, Ya, sekali lagi Pak, ini masih sifat sementara ya. ya. Jadi karena posisi geografisnya situs ini atau petitaan Wonggo ini berada di atas sungai dan sumber airnya bukan dari sungai itu melainkan dari sumber air di atasnya lagi. Tentu ya ini ada suatu
maksud itu sendiri mengapa dibangun pencitraan seperti ini. Iya. Tapi dengan kehadiran ada data ikonografi, kemudian data ornamen yang menunjukkan gaya tertentu. Nah, tujuan pertama adalah ini dibangun untuk kepentingan pertama mungkin untuk tempat tinggal para petapa atau para resi. Karena memang umumnya mereka membangun tempat-tempat tinggalnya itu jauh dari keramaian. Oh, tempat menyepi gitu ya? Betul. Apakah di tepi hutan, atau bahkan di dalam hutan, atau di lereng gunung. Ya. Nah, itulah yang kita bisa lihat di Nawonggo ini. Tapi kelihatannya yang tersikap ini bersedikit, Pak. Betul, betul. Jadi masih banyak laporan dari warga bahwa ada temuan-temuan di sekitar sini Ya. yang belum kita buka. Nah, karena kondisinya memang rawan apabila dibuka semuanya. Ya. Jadi sementara yang kita tampilkan seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa tampilkan semua. Yang penting masyarakat bisa ikut melestarikan. Ya. Saya terkait dengan pelestarian cagar budaya Ngawonggo. Ini bagaimana? Karena ini menurut saya hal yang penting ini, Pak. Oke. Mungkin Pak Yasin bisa menjelaskan statusnya, apakah sudah ditetapkan atau bagaimana? Ya, kami terakhir tepatnya pada Desember diberitahu oleh pihak pariwisata itu bahwa situs Patitaan Ngawonggo sudah Ditetapkan. ditetapkan sebagai Oke. Nah sekarang ya yang perlu mendapat perhatian ya bagaimana mengelola situs ini agar tetap bisa melestarikan keberadaannya sambil bisa memanfaatkan oleh masyarakat gitu. Ya, betul. Jadi supaya ada dampak ekonominya, bukan hanya sekedar melestarikan budayanya saja. Ya. Nah itu yang sekarang Pak Mas Yasin ini sudah menjalankan itu. Dan ini kalau di Jawa Timur saya rasa ini sangat terkenal. Ngawonggo ini adalah salah satu tempat tujuan wisata, ya, kuliner ya, ya yang sangat khas karena tidak ada makanan yang bernyawa, ya, ya. Mungkin Mas Yasin bisa menjelaskan itu siapa yang mengelolanya dan bagaimana saja melakukannya. Itu pengelolaan sarana penunjang situs Patitaan Ngawonggo itu kami bersama warga sekitar yang peduli akan adanya situs membuat sarana ya untuk menjamu kami yang datang. Pok Darwisnya? Ya, Pok Darwis. Oke, ya. Jadi dengan kesederhanaan kami, kami membuat sibuan yang seperti itu. Oke. Yang sudah menyebar luas, semua tak bernyawa. Kecuali kalau ada selamatan atau acara khusus. Menarik itu, menarik. Ya, saya melihat melalui media sosial ya. Itu apa nama tempat ini, Mas Yasin? Dikasih nama apa untuk? Kalau tempat ini kan situs Ngawonggo. Nah, kemudian yang pendukungnya tadi Tomboan. Oh, Tomboan. Ya, baik. Tomboan artinya apa, Pak? Nama Yasin nggak tahu. Awalnya itu kami pakai karena kami semua bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan ya. Dan tumbuh-tumbuhan itu kami implementasikan menjadi nama Tomboan. Dari rempah-rempah ya? Ya. Oh iya, Bisa menjadi tombo. Ya. Tombo berarti obat. Obat ya. Iya. Bagaimana animonya masyarakat yang datang ke sini? Dari mana aja mereka itu? Kebanyakan dari ini kota, Dari kota? terus luar provinsi, Oh, ada juga ya? mancanegara juga ada. Oh, ya, ya memang seharusnya seperti itulah. Jadi cagar budaya yang ada di dekat masyarakat itu kan pemilik sahnya cagar budaya itu adalah masyarakat. Iya. Jadi bagaimana caranya kita sambil melestarikan cagar budayanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Iya. Jadi meningkatkan kesejahteraan rakyat itu memang amanahnya undang-undang seperti itu. Ya, saya kira jadi ke depan karena sudah ditetapkan, artinya untuk pelestarian itu sendiri sudah tidak BPJP sendiri yang berjalan sekarang, Pak Said ya. Ya. Pemda juga pegang peran penting sekarang berarti kan? Iya harusnya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi begitu diskusi kami, bincang-bincang kami tentang situs Ngawonggo ini mulai dari awal jadi kegiatan-kegiatan pelestarian yang terkait dengan Ngawonggo ini, selanjutnya dikembangkan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan ya. Jadi sudah kelihatan bahwa cagar budaya itu ada maknanya, ada perannya yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Karena saya itu ya Pak ya. Iya.
mungkin ini bisa menjadi contoh tempat Betul, lain. betul. Jadi bukan hanya sebatas bagaimana melestarikan cagar budayanya, tapi bagaimana masyarakatnya bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sambil mereka melestarikannya. Ya. Itu bincang-bincang kami. Mudah-mudahan para viewer kita ya yang menonton bincang-bincang ini bisa mengambil manfaatnya supaya bisa dikembangkan di tempat yang lain. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.